Pemirsa, geger produk susu tercemar bakteri, Badan POM meminta salah satu produsen susu anak menghentikan sementara distribusi dan importasi produk susu dengan nomor batch tertentu. Demi kehati-hatian masyarakat, diminta menghentikan konsumsi produk susu tersebut. Menyusul peringatan Badan Keamanan Pangan Eropa terkait produk susu formula PT Nestle mengandung bakteri berbahaya, BPOM langsung turun tangan. Dari penelusuran data importasi BPOM, susu formula bayi yang diproduksi Nestle Swiss SA di pabrik Conol Vegan Swiss juga diimpor ke Indonesia, yaitu produk S26 Promil Gold PH Pro 1 untuk usia 0 hingga 6 bulan. Namun khusus untuk 2 nomor batch tertentu. Meski dari uji sampel, 2 batch produk tersebut menunjukkan kandungan toksin di bawah ambang batas, namun BPOM tetap meminta agar PT Nestle Indonesia menghentikan distribusi produk terdampak dan memusnahkan stok produk di gudang. Perintah itu berdasarkan kehati-hatian, terlebih produk tersebut dikonsumsi bayi yang merupakan kelompok rentan. Walaupun batch itu setelah dikirim bahkan ada yang didistribusikan sudah, tetapi setelah kita cek, memang hasilnya masih di bawah ambang batas yang bisa menyebabkan masalah. Iya kan? 0,02. Nah, dengan rendahnya itu, maka kita untuk kehati-hatian, Badan POM sudah meminta supaya produk tersebut spesifik yang untuk 0 sampai 6 bulan itu ditarik. Sebelumnya, Badan Keamanan Pangan Eropa dan Otoritas Keamanan Pangan Internasional merilis peringatan potensi cemaran toksin sereulit pada bahan baku yang digunakan dalam produk susu Nestle yang diproduksi di pabrik Swiss. Toksin sereulit adalah bakteri Bacillus cereus yang bersifat tahan panas dan tidak mati meski sudah diseduh air panas dan mendidih. Bakteri ini bisa mengakibatkan diare, muntah hingga hilang kesadaran hanya dalam waktu 30 menit hingga 6 jam setelah konsumsi. PT Nestle telah melakukan penarikan atau recall produk susu secara global di 49 negara, yaitu di Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sementara dalam siaran pers, PT Nestle Indonesia menegaskan seluruh produk susu yang diproduksi di Indonesia aman untuk dikonsumsi. Seluruh produk impor yang dijual telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dan mutu serta melalui pengujian komprehensif. Namun sejalan dengan perintah BPOM, Nestle menyatakan telah menghentikan sementara distribusi dan impor produk terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa, hati-hati dan waspadalah saat berkendara di jalan raya. 2 peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tewas seketika saat menjadi korban tabrak lari sebuah truk tronton yang melaju di jalan raya arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Nasib malam menimpa Adinata Putra Ali, 23 tahun, warga desa Ponokawan Krian, Sidoarjo, dan Azra Sabil Alvina, 23 tahun, warga desa Urang Agung, Sidoarjo Kota. Bermaksud menyelesaikan skripsi di Sidoarjo, peraja Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN ini justru tewas di jalan raya arteri Porong Sidoarjo. Menurut keterangan polisi, kecelakaan tabrak lari ini terjadi bermula ketika motor yang ditumpangi kedua korban tergelincir akibat hujan deras. Naas, di saat bersamaan melaju sebuah truk tronton yang melaju kencang dan langsung melindas kedua korban, lalu kabur melarikan diri. Kondisi cuaca hujan deras sehingga mengakibatkan kendaraan Honda Megaprol tersebut jatuh dan tergelincir. Dan dari arah yang sama datang sebuah kendaraan truk tronton yang tidak diketahui nopolnya menabrak dan melindas pengendara dan yang diboncengnya, sehingga mengakibatkan pengendara dan yang diboncengnya meninggal dunia. Dan saat ini kami masih melakukan penyelidikan terhadap supir truk tronton yang tidak diketahui nopolnya. Oleh pihak keluarga, kedua jenazah peraja IPDN ini telah diambil untuk dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang dikendarai pelajar tabrak pohon di Tebet, Jakarta hingga terbalik di tengah jalan. Sementara di Matraman, mobil lawan arah di jalur busway hingga terhenti karena muncul Transjakarta yang akan melintas. Seorang siswa pelajar mengalami kecelakaan mobil menabrak pohon hingga terbalik di Tebet, Jakarta.
Peristiwa berawal saat mobil yang melaju dari arah Bukit Duri menuju Manggarai, Jakarta Selatan, namun tiba-tiba mobil oleng dan menabrak pohon di tepi jalan hingga akhirnya terbalik. Dalam kecelakaan ini tak hanya melibatkan mobil, namun juga seorang pengendara motor yang berada di sekitar mobil. Akibatnya mobil mengalami rusak parah sementara motor rusak di bagian lampu depan. Dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi mobil yang merupakan pelajar kurang konsentrasi saat mengemudi. Sementara sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit oleh guru dan sejumlah rekannya karena mengalami luka-luka dan syok. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, Ainis melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Baik, selamat pagi Bribtu Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas. Saat ini saya berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Mampang yang akan lurus menuju ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok kiri menuju ke arah Semanggi. Tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi para pejalan kaki yang melintasi kawasan ini tetap berhati-hati pada saat Anda sedang menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia. Dan juga untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Gatot Subroto ataupun Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula di arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan di long weekend kali ini kami menghimbau bagi seluruh pengendara yang akan menuju ke tempat-tempat wisata untuk selalu mengecek kembali setiap platform media sosial berkaitan dengan informasi cuaca dan juga rekayasa lalu lintas yang berlaku pada kawasan tersebut agar dapat disesuaikan dengan perjalanan Anda. Dan tentunya tetap patuhi aturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 220 kasus laka lantas yang mengakibatkan 22 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 65% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporan dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.